Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rahmani Putri, kelas 3 KIR 2. Di sini saya akan mengulas tentang syadu zariyah. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahulunya yang harus didahulunya. Bila seorang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus sadar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat, dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, dan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan. Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seorang telah diatur dalam syara, yang termasuk ke dalam hukum taklifi yang 5 atau yang disebut al-ahkam al-khamsah, untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang diperintahkan atau yang dilarang. Harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahulinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara, dan ada yang diatur secara langsung. Dan azariyah sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu frase atau idofah, syad dan zariyah, yang berarti menutup celah dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Apapun yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu, jadi menurutnya bahwa pembatasan pengertian zariyah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurut pengertian zariyah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga zariyah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut syad al-zariyah, dan yang ditentukan untuk dilaksanakan disebut fat al-zariyah. Kedudukan syad al-zariyah itu sendiri sebagaimana halnya dengan kias. Dilihat dari aspek aplikasinya, syad al-zariyah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum istimbat al-hukm dalam Islam. Namun sebagian ulama ada yang menempatkan dalam deretan dalil-dalil syara yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkan zariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya. Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga orang menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar. Dari contoh tadi terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi. Pertama, mendorong untuk berbuat, dan kedua, sasaran atau tujuan yang menjadi kesimpulan atau akibat dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, pengelompokan syad al-zariyah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu dengan melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Dan Ibnu Qayyim membagi zariyah kepada 4 macam, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dalam menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Dan yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk atau merusak. Dan yang ketiga, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan. Dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak sengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau maslahah itu sendiri yang diraih. Dan yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar dari akibat keburukannya.
Dan selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap Syadad Asy'ariyah. Kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 yang mengatakan para ulama di kalangan mazhab Maliki misalnya bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan. Aplikasi Syad Azaria pada permasalahan kontemporer dalam amalia sehari-hari sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syar'i. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern sehingga menentukan dinamisasi hukum Islam. Baik, itu sekilas pemaparan saya tentang Syadad Asy'ariyah. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.